Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswi dari Universitas Bangka Belitung, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen, dan kami berasal dari semester 3, kelompok 3. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah Manajemen Pemasaran dengan dosen pengampu Ibu Dr. Kristianingrum, SPD, MM. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari 3 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas. Sebelum kami masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama dengan saya sendiri, Dina Faradila dengan NIM 302411009. Selanjutnya ada Lauren Francisca dengan NIM 30224111092. Dan yang terakhir ada Selomita Anaya dengan NIM 30224111209. Materi pertama, psikologi konsumen dalam pemasaran. Psikologi konsumen adalah cabang dari psikologi yang berfokus pada bagaimana konsumen berpikir, merasakan, dan bertindak ketika memilih, membeli, menggunakan, serta mengevaluasi produk ataupun jasa. Dalam konteks pemasaran, pemahaman ini digunakan untuk pertama, menarik perhatian konsumen, kedua, mempengaruhi keputusan pembelian, dan terakhir ketiga, membentuk loyalitas jangka panjang. Materi kedua, faktor psikologi yang mempengaruhi konsumen. Adapun pertama, persepsi atau perception. Konsumen sering tidak menilai produk berdasarkan realitas, tapi bagaimana produk tersebut dipersepsikan. Contohnya, desain kemasan yang elegan agar produk tersebut dianggap premium. Yang kedua, motivasi atau motivation. Konsumen membeli karena dorongan tertentu seperti kebutuhan dasar, keamanan sosial, harga diri, hingga aktualisasi diri. Contohnya, brandingan Starbucks, yaitu status sosial dan lifestyle. Ketiga, sikap dan keyakinan, yaitu konsumen punya preferensi berdasarkan nilai norma ataupun pengalaman. Contohnya, brand eco-friendly. Yang keempat, pembelajaran dan pengalaman, yaitu learning atau experience. Keputusan pembelian dipengaruhi pengalaman sebelumnya atau pembelajaran dari orang lain. Contohnya yaitu review positif di marketplace. Konsumen belajar dari pengalaman orang lain. Yang kelima, yaitu terakhir, pengaruh sosial dan budaya atau sosial dan cultural influence, yaitu konsumen dipengaruhi oleh keluarga, teman, komunitas, dan tren budaya. Contohnya, endorsement para selebgram atau K-pop idol yang memanfaatkan social influence. Materi ketiga yaitu penerapan psikologi konsumen dalam strategi pemasaran. Yang pertama yaitu branding dan positioning. Menciptakan identitas emosional, contohnya Apple yaitu eksklusif dan Nike yaitu motivasi. Konsistensi pesan penting agar persepsi konsumen tidak bias. Yang kedua ada harga psikologis. 99.900 terasa jauh lebih murah dibanding dengan 100.000. Diskon 50% off lebih menarik dibanding hemat 50.000. Yang ketiga ada warna dan visual. Merah atau oranye yaitu energi, urgensi, contohnya flash sale. Biru ada kepercayaan, contohnya bank dan asuransi. Ada hijau yaitu natural dan sehat, contohnya produk organik. Yang keempat ada emosional. Cerita menyentuh lebih kuat daripada fakta kaku. Contohnya yaitu iklan susu, bukan sekedar gizi tapi cita ibu untuk anaknya. Yang kelima ada social proof dan testimoni. Konsumen percaya pada ulasan orang lain lebih dari iklan. Strateginya yaitu rating bintang, jumlah pembeli, dan influencer review.
Yang keenam yaitu anchoring effect, menampilkan harga awal yang lebih tinggi sebelum diskon membuat harga diskon terasa lebih murah. Misalnya, harga normal yaitu 1 juta sekarang menjadi 499.000. Yang ketujuh ada scarcity dan urgency. Konsumen takut ketinggalan, fear of missing out atau FOMO. Strategi, sisa 3 produk, diskon hanya hari ini. Materi keempat, cara penerapan nyata. Yang pertama, budget. Motivasi dan emosi, memanfaatkan kebutuhan transportasi cepat dan promosi diskon. Lalu yang kedua ada Starbucks. Nah, status sosial, minum Starbucks sama dengan gaya hidup modern. Branding emosional, kafe nyaman, cup dengan nama pelanggan, dan citra premium. Lalu ada Coca-Cola, emosi iklan dengan tema kebahagiaan dan kebersamaan keluarga, bukan hanya sekedar minuman. Lalu ada Netflix, personalisasi, rekomendasi film sesuai dengan preferensi pengguna, menciptakan kepuasan dan loyalitas. Lalu ada Shopee, psikologi harga misalkan 9.999 dan gratis ongkir. Nah, memberi kesan murah dan contohnya ada di flash sale di 9.9. Konsumen menunggu diskon tersebut untuk berbelanja. Kesimpulan, psikologi konsumen adalah senjata rahasia pemasar. Bukan hanya menjual produk, tapi mengelola emosi, persepsi, dan pengalaman konsumen agar mereka memilih, membeli, dan setia pada suatu brand. Psikologi konsumen membantu pemasar memahami mengapa dan bagaimana orang tersebut membeli produk kita. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.